Halo teman-teman ATLM Indonesia, kita berjumpa lagi. Bahasan kali ini tentang soal-soal latihan TLM. Bersama saya di channel ATLM Indonesia, kita bahas bagian ke-9 dari mikroskopik urin, yaitu pelaporan sedimen urin. Ini hal-hal terkait dengan pelaporan sedimen urin. Nah, ini sudah terasa kita bagian 9 dari urinalisis. Sebelumnya kita makroskopik sudah, ini mikroskopik. Ini bagian akhir dari mikroskopik sedimen urin. Yang mana ini materinya sangat bagus untuk pendalaman bagi siswa-siswi SMK TLM dan D3, D4, S1 TLM yang ingin mempelajari atau mendalami materi sedimen urin dalam bentuk soal-soal. Terlebih lagi pada kasus COVID-19 ini lebih nyaman menyimaknya melalui pembelajaran jarak jauh, misalnya daring. Nah, dari jaringan, dari dalam jaringan. Oke, bersama saya Ahmad Lab di channel ATM Indonesia. Kita bahas soalnya satu persatu sebagai berikut. Mari simak bersama-sama. Soal nomor 1, perhatikan gambar. Ada gambar yang di atas dengan di bawah. Nah, gambar di atas di bawah ini tampak urin itu keruh. Nah, jadi pertanyaannya, apabila pada urin secara makroskopik keruh putih, ini yang bagian atas, dan keruh merah di bagian bawah. Nah, di bagian bawah jadi ada yang masih homogen dan ada yang sudah disentrifuse. Maka perkiraan sedimen urin terdekat adalah yang A viuria dan hemoglobinuria, yang B viuria dan hematuria, yang C ISK dan hemoglobinuria, yang D melanuria dan viuria, yang E hematuria dan hemoglobinuria. Nah, jawabannya adalah viuria dan hemoglobinuria. Viuria keadaan ditemukan dalam jumlah besar leukosit di dalam urin atau sedimen urin. Sementara hematuria keadaan ditemukan banyak jumlah eritrosit atau sel darah merah dalam urin atau dalam sedimen urin. Kita pindah ke soal nomor 2. Nilai rujukan sedimen urin untuk eritrosit titik-titik per LPB. Yang A 0 sampai 1 per LPB, yang B 1 sampai 3 per LPB, yang C 4 sampai 6 per LPB, yang D 4 sampai 6 per LVK, yang E 10 sampai 15 per LPK. Jadi jawabannya adalah 0 sampai dengan 1 per LPB. Nah, ini juga harus disesuaikan juga dengan rujukan masing-masing, apakah menurut internasional atau menurut Javanese. Nah, jadi ada berbeda, cuma pada prinsipnya dia harus rendah. Misalnya 0 sampai 1, 0 sampai 2, atau 0 sampai 3 untuk eritrosit. Karena eritrosit idealnya hampir atau tidak ada ditemukan dalam sedimen urin. Itu yang normal atau ideal. Dan juga adanya kehadiran eritrosit ini penanda adanya gangguan atau kerusakan pada sistem saluran kemih. Lanjut kita ke nomor 3. Nah, ini nilai rujukan sedimen urin untuk leukosit titik-titik per LPB. Nah, ini leukositnya yang kita bahas. Yang A 0 sampai 1 per LPB, yang B 1 sampai 3 per LPB, yang C 4 sampai 6 per LPB, kemudian yang D 4 sampai 6 per LVK, E 10 sampai 15 per LPK. Jadi jawabannya adalah 1 sampai 3 per LPB. Nah, untuk leukosit itu ada atau selalu ada hadir di dalam sedimen urin.
tapi jumlahnya sangat sedikit. Nah, sangat sedikit. Ya, idealnya kurang lebih 1 sampai 3, ada juga yang mengatakan 0 sampai 3, bisa juga. Ada juga tidak lebih dari 3. Ada juga seperti itu. Jadi idealnya ada tapi sangat sedikit. Misalnya 3 sebagai patokan. Lanjut lagi kita nomor 4. Hal-hal berikut ini terkait dengan LPK atau LPF adalah titik-titik kecuali. Yang A, penghitungan berdasarkan lapang pandang kecil. Jadi LPK itu lapang pandang kecil atau low power field kalau bahasa Inggrisnya. Yang B, lensa objektif 10 kali. C, celah LP luas, objek kecil. Yang D, bersifat semi kuantitatif. Kemudian E, berlaku untuk eritrosit, leukosit, dan sel glitter. Jadi jawabannya adalah yang E. Jadi untuk yang LPK ini tidak untuk menghitung eritrosit dan leukosit serta sel glitter. Kita pindah ke nomor 5. Nah, ini nomor 5 teman-teman. Kebalikannya ini. Hal-hal berikut ini terkait dengan LPB atau HPF titik-titik kecuali. Nah, yang A, penghitungan berdasarkan lapang pandang besar atau high power field. Kemudian yang B, nah ini tertukar ini. Berlaku untuk eritrosit dan leukosit, sel glitter. Nah, ini ABCD-nya terturun. Yang B, yang C, lensa objektif 40 kali. Kemudian yang C, celah LP sempit objek besar. Kemudian yang E, bersifat kuantitatif. Nah, ini pada saat proses pengeditannya kurang dikoreksi sehingga angka A-nya itu hilang di bagian atas. Jadi A-nya terturun ke bawah. Jadi anggap seperti biasa, yang atas itu A itu yang B, B itu C, C itu D, yang D itu E. Nah, ini kita bisa melihat jawabannya yang bukan adalah bersifat kuantitatif. Karena pemeriksaan menggunakan LPB atau HPF itu sifatnya semi kuantitatif. Nanti yang kuantitatif berdasarkan penghitungan menggunakan kamar hitung atau teknik Kova atau teknik Si-Hyung. Lanjut kita lagi ke nomor 6. Nah, ini yang nomor 6. Pelaporan hasil pemeriksaan sedimen kristal secara konvensional. Ini konvensional dinyatakan dalam titik-titik. A per LPK, B per LPB, C derajat positif, D positif atau negatif, E per mikroliter. Nah, ini untuk kristal ya. Jadi jawabannya yang benar adalah untuk kristal cukup dengan derajat positif saja. Jadi kristal itu negatif hasilnya terus ditemukan. Yang kedua derajat 1, positif 1, positif 2, positif 3. Nah, ini untuk kristal. Kita pindah ke nomor 7. Pelaporan hasil pemeriksaan sedimen dengan ditemukannya adanya Trichomonas vaginalis secara konvensional. Wah, ini salah ketik, masih salah ini. Konvensional dinyatakan dalam titik-titik. Yang A per LPK, yang B per LPB, yang C derajat positif, E positif atau negatif, E per URL atau mikroliter. Jadi jawabannya hampir mirip-mirip tapi beda. Jadi khusus untuk Trichomonas vaginalis itu dinyatakan positif atau negatif saja, tidak usah dinyatakan derajat positif. Karena rata-rata di lapang pandang itu tidak akan banyak kita menemukan Trichomonas vaginalis. Mungkin dapatnya 1, 2 atau 3 atau 4. Tidak mungkin sampai dengan 20 atau 40. Jadi cukup dilaporkan derajatnya positif negatif di lapang pandang
biasanya meriksanya di lapang pandang kecil. Nah, boleh juga untuk melihat morfologinya lebih jelas di lapang pandang besar. Ini untuk Trichomonas vaginalis. Oke, teman-teman. Nah, lanjut lagi. Kita ke soal nomor 8. Kamar hitung kova terbuat dari titik-titik dengan luas area titik-titik dengan kotak titik-titik. Yang A, polietilin 4 kali 1 mm persegi dikali 36 kotak. Nah, ini pada gambar sebelah ini kita bisa melihat kova. Yang B, akrilik 4 kali 1 mm persegi kali 36 kotak. Yang C, polietilin 4 kali 1 mm persegi 24 kotak. Yang D, akrilik 4 kali 1 mm persegi 36 kotak. Yang E, akrilik 4 kali 2 mm persegi 72 kotak. Nah, ini kita gambar ini. Area kamar hitungnya, kemudian terbuat dari apa, dan kotaknya bagaimana. Jadi jawabannya adalah bahannya adalah akrilik 4 kali 1 mm persegi 24 kotak. Jadi maksudnya seperti ini. Akrilik itu bahannya plastik putih yang transparan. Itu akrilik. Kemudian dia bagus dan tidak mudah pecah atau rusak, tapi dia mendekati kaca, plastik yang mendekati kaca karena dia warnanya bening, itu akrilik. Nah, bahan bakunya, kemudian ukurannya 4 kali 1, ukurannya 4 kali 1 mm persegi. Nah, dia kemudian kotaknya ada 24 kotak. Biasanya ini kan kalau untuk sedimen, untuk yang ini, untuk menghitungan ini biasanya diarahkan lebih fokus kepada 2 sel, yaitu eritrosit dan leukosit untuk penghitungan sel yang diwajibkan. Sementara yang lain tidak begitu disarankan untuk dihitung. Oke, itu saja teman-teman mengenai sedimen urin tentang pelaporannya. Jangan lupa subscribe. Salam kompetensi. Nantikan soal lainnya. Semoga bermanfaat dan barokah ilmunya. Saya Ahmad Le pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.